Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan puja serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada detik saat ini kita masih diberi kesempatan menghirup udara yang sangat segar, beraktivitas dalam keadaan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya, mudah-mudahan dengan nikmat yang hari ini kita rasakan, kita semakin bersyukur kepada Allah. Nikmat membaca Al-Quran, nikmat membaca Asmaul Husna, itu adalah nikmat yang sangat besar. Jadi teman-teman kalau membaca Al-Quran atau membaca Asmaul Husna atau ibadah apapun itu, ya, rasakan bahwasanya Allah sedang ingin lebih dekat kepada kita, sehingga kita lebih khusyuk, lebih tenang, dan lebih menghayati ibadah yang kita lakukan. Ya. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang Allah utus untuk kita, yang segala ucapannya, perbuatannya, ketetapannya menjadi hukum buat kita, yang apabila kita mengikutinya kita mendapatkan pahala, kita dihitung sebuah ibadah. Hanya beliau, orang di muka bumi, manusia yang ada di muka bumi, yang ucapannya, perbuatannya, sikapnya, ketetapannya kalau diikuti itu menjadi nilai ibadah. Ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa 100%, kita teladani 90%. Kalau tidak bisa 90%, kita teladani 80%. Kalau tidak bisa 80%, kita teladani 70%. Begitu seterusnya. 75 KPM. Nah, Allah tidak melihat presentasinya, tapi yang Allah lihat adalah kesungguhan dari personal kita. Sejauh mana kita berusaha untuk meneladani. Itu yang dilihat sama Allah. Bukan presentasinya, bukan perbuatannya, tapi kesungguhan hati kita. Ketika kita bersungguh-sungguh, tapi kemudian kita tidak mengerjakan, tetap kita dihitung sebuah ibadah. Apalagi sampai kita mengerjakannya. Nah, sedikit mengulas tentang hari Kamis kemarin. Teman-teman di sini saya yakin semuanya berpuasa. Kalaupun dia tidak berpuasa, dia sudah niat. Saya yakin. Kenapa? Sudah diingatkan. Minimal kita niat. Lebih istimewa dikerjakan. Ya. Nah, ibadah sunnah itu ibadah yang sangat yang sangat signifikan, membedakan antara hamba yang satu dengan hamba yang satunya lagi. Teman-teman perhatikan deh, ketika kita sama-sama sholat berjamaah, itu sama tuh frekuensinya, kualitasnya sama. Jamaah sholat zuhur, set. Jamaah sholat asar, set. Sama kalau dalam mengerjakan ibadah yang wajib. Nah, akan sedikit terlihat selisihnya nanti ketika amalan sunnah yang dikerjakan. Yang satu mengerjakan ibadah duha, yang satu enggak. Naik nih. Yang satu senyum kepada saudaranya, yang satu enggak, naik lagi. Yang satu selalu menolong, yang satu biasa-biasa saja, naik lagi. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu terlihat istimewa di ibadah sunnahnya. Atau ada lagi yang lebih signifikan, ibadah sholat tahajud. Ya. Yang satu ibadah sholat tahajud, yang satu enggak. Ini akan sangat terlihat nih perbedaannya. Nah, kemudian ketika kita tidak
mampu atau belum mampu mengerjakan yang sunnah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita mulai adalah niat. Niat dulu, pasang niat dalam diri. Insya Allah mulai pekan depan, Kamis depan saya mau puasa. Biarin yang kemarin saya nggak puasa. Sekarang saya niat, ya Allah, Kamis depan saya mau puasa. Niat dulu, ya, minimal niat. Terus kalau kemarin saya belum sholat duha, ya Allah nanti saya nih mau sholat duha. Hari ini saya mau niat sholat duha, ya Allah. Niat dulu. Ya, jadi niat itu adalah amalan hati yang tidak bisa diintervensi sama setan. Niat. Tapi kalau perbuatan itu sangat mudah diintervensi sama setan. Ketika duha kita merasa udah duha nih, sama orang itu rasanya gimana gitu kan, karena udah duha. Nah ini setan tuh udah masuk di situ. Atau infak, wah saya udah ngasih infak nih sekian, itu rasanya beda tuh. Itu emang setan begitu. Kalau udah amal setan masuk. Tapi kalau niat, setan nggak bisa ngotak-atik. Makanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan lahiriah. Kalau amalan lahiriah itu masih bisa kena penyakit ria, ujub, ya penyakit ujub, pengen dipuji, pengen disanjung, itu bisa batal pahalanya. Tapi kalau niat, setan nggak bisa ngotak-atik. Ya, makanya perbanyak niat nih. Apa saja yang baik-baik niatin aja. Nanti terlaksana atau tidak itu nomor sekian. Paling tidak orang kalau udah niat itu ada keinginan pengen melakukan. Ya kayak gitu. Nah hari ini kita akan belajar tentang toleransi dalam muamalah. Jadi Islam itu universal sampai masalah muamalah itu diatur. Muamalah itu apa sih ya? Apa Bang Ujang? Muamalah apa artinya? Bang muamalat itu Bang Ujang. Muamalah itu namanya kalau disederhanain hubungan kita nih antar manusia, itu muamalah. Hubungan orang dengan orang, hubungan komunitas dengan komunitas, hubungan orang dengan instansi, hubungan orang dengan semuanya. Jadi interaksi kita baik yang sifatnya personal maupun kolektif, ya hubungan itu disebut muamalah. Nah hari ini kita akan belajar tentang muamalah yang memang ini tidak mencakup semuanya, hanya beberapa bagian saja. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa fi riwayatin wa idza qada. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang toleran ketika menjual, ketika membeli, dan ketika meminta haknya pada orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan dan ketika memenuhi apa yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini merupakan doa yang Rasulullah ucapkan bagi mereka. Yang pertama adalah bagi seseorang yang ketika toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika meminta haknya kepada orang lain, dan ketika memenuhi apa yang menjadi tanggungannya. Baik, teman-teman, di dalam Islam itu sangat diperhatikan antara hak dan kewajiban seseorang. Nah, ketika menjual itu ada adab-adabnya. Ketika membeli ada adab-adabnya. Ketika memenuhi sebuah kewajiban, di situ juga ada adab-adabnya. Nah, adab yang sangat Islam anjurkan adalah tidak ada di antara keduanya itu ada yang tersakiti, ada yang terzolimi, ada yang dihinakan. Jadi selama akad di antara pembeli penjual
ataupun memenuhi hak, itu nggak ada yang dihina, nggak ada yang dicela, nggak ada yang disakiti, nggak ada yang dizolimi. Itu adalah adab dalam Islam. Nah, misalnya toleran ketika membeli. Seorang pembeli ketika membeli sebuah barang atau dagangan itu ada adabnya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah jangan sampai merendahkan si penjual, jangan sampai membuat malu si penjual, jangan sampai menyakiti si penjual. Bagaimana caranya? Ya kita atur, entah itu nada bicara kita, entah itu intonasinya, entah itu bahasanya, entah itu kata-katanya. Jadi kalau pembeli itu jangan sampai menyakiti si penjualnya. Misalnya penjual ngasih harga 10.000, kemahalan 10.000 mah udah 2.000 aja. Nah ini juga menyakiti nih. Jadi antara penjual dan pembeli itu ada adab yang memang harus saling dijaga dan harus saling harus saling menyesuaikan di antara keduanya. Begitu juga si penjual, jangan mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Walaupun memang secara ketentuan Islam tidak membatasi keuntungan seorang penjual. Mau 100%, mau 200%, mau 1000% sekalipun, itu nggak ada batasan sebenarnya dalam keuntungan. Seketika si penjual mencari keuntungan. Tetapi di situ ada batasannya. Batasannya secara umum adalah tidak menyakiti hati pembeli dan tidak merusak harga pasar, harga yang umum. Itu nggak boleh. Jadi yang perlu diperhatikan adalah menjaga perasaan baik si pembelinya maupun si penjualnya. Jaga perasaan mereka. Jadi yang paling diwanti-wanti dalam Islam adalah ketika terjadi muamalah, ada pihak yang dizolimi, ada pihak yang disakiti, ada pihak yang dihina, atau ada pihak yang dijelek-jelekin. Itu Islam sangat melarang. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya muamalah itu sangat penting. Maka dalam Islam itu ada yang namanya hablum minallah, hablum minannas. Nah, muamalah ini bagian dari hablum minannas. Makanya tidak ada orang yang masuk surga karena hablum minallah, itu nggak ada. Harus dua-duanya nih sejajar. Hablum minallahnya dikerjain, hablum minannasnya ditinggalkan, itu nggak mungkin masuk surga. Tapi harus seimbang. Dulu di zaman sahabat ada salah satu orang yang ahli ibadah, tapi dia menyia-nyiakan keluarganya, dia menyia-nyiakan tetangganya, sampai tetangganya itu kelaparan, dia nggak tahu karena dia keasikan ibadah. Nah ketika dia di malam hari mau wudhu, kemudian di pinggir sumur itu ada malaikat yang menyerupai manusia yang sedang membawa buku catatan. Lalu ditanya sama orang ini, wahai fulan, sedang apa kamu di sini? Saya sedang diperintahkan Allah mencatat nama orang-orang penghuni surga. Lalu dengan pedenya nih ahli ibadah itu bilang, ya udah, coba di situ ada nama saya nggak? Dicarilah di buku. Ternyata namanya nggak ada. Terus kata ahli ibadah ini, sekali lagi, coba cek lagi deh, masa nggak ada nama saya? Dia dengan pedenya karena banyak ibadah, disuruhlah orang itu, coba cek lagi, masa nama saya nggak ada? Dilihat lagi oleh malaikat itu. Ternyata 3 kali dilihat nama dia nggak ada. Terus kata orang ahli ibadah ini, coba tanya sama Allah, kenapa nama saya nggak ada? Lalu malaikat ini menghadap Allah, mengabarkan kejadian itu. Lalu Allah bilang, si fulan itu ahli neraka karena dia menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan tetangganya. Jadi selama dia beribadah di rumahnya, dia tidak menghiraukan tetangganya yang kelaparan, dia tidak menghiraukan keluarganya, anak istrinya dan yang lainnya. Nah, ini peristiwa yang kita bisa jadikan contoh bahwasanya hablum minannas itu nggak bisa dianggap sebelah mata, nggak bisa ditinggalkan, harus ya. Makanya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah ini akhlak ini kan identik sesama kita ya, ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita itu akhlak. Kalau akhlaknya bagus, imannya bagus, yakin saya.
Tapi kalau ucapannya jelek, ucapannya menyakiti, sikapnya menzalimi orang, tindak lanjutnya malah bikin orang kesel, orang marah, nah itu imannya juga rendah. Imannya itu nggak nyampe. Walaupun dia ahli ibadah sekalipun. Makanya kita bisa ngukur diri kita masing-masing nih. Bagaimana sikap kita? Apakah sudah mencerminkan akhlak yang baik atau belum? Kalau belum, berarti harus ada yang kita perbaiki nih dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenapa sampai tidak terpancar akhlak itu dari diri kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.